Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarto Palakum dari kelas E dengan NIM 94142445. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pasar uang di Indonesia. Yang mungkin kita dengar yaitu pasar uang mungkin terdengar seperti tempat jual beli uang. Padahal sebenarnya pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi keuangan jangka pendek. Pasar ini punya peran penting dalam menjaga perputaran dana dan stabilitas ekonomi suatu negara. Baik, kita masuk untuk di slide pertama yaitu pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pasar keuangan yang digunakan untuk transaksi dana jangka pendek. Biasanya kurang dari 1 tahun di pasar uang, pihak yang memiliki kelebihan dana akan menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Contohnya seperti bank yang sedang kekurangan dana untuk kebutuhan harian lalu meminjam dana dari bank lain melalui pasar uang. Peran uang memiliki beberapa ciri utama, yaitu jangka waktunya pendek, tingkat likuiditasnya tinggi, dan transaksi dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu langsung. Untuk yang di slide berikutnya itu ciri-ciri di pasar uang. Pasar uang memiliki karakteristik yang membedakannya dari pasar modal. Pertama, instrumen bersifat jangka pendek mulai dari 1 hari sampai kurang dari 1 tahun. Kedua, transaksi di pasar uang biasanya bernilai besar karena pelakunya adalah lembaga keuangan yang seperti bank dan perusahaan besar. Ketiga, risikonya relatif lebih rendah dibandingkan investasi jangka panjang karena waktu transaksinya singkat. Dan yang terakhir, transaksi pasar uang sekarang lebih banyak menggunakan sistem digital dan elektronik. Untuk di slide berikutnya, fungsi dan manfaat peran pasar uang dalam perekonomian. Pasar uang memiliki banyak fungsi penting dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai tempat penghimpun dan penyalur dana jangka pendek. Kedua, membantu pembentukan suku bunga pasar. Ketiga, pasar uang membantu Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter, misalnya mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selain itu, pasar uang juga membantu bank menjaga likuiditas agar tetap stabil. Bagi investor, pasar uang juga menjadi pilihan investasi jangka pendek yang relatif aman. Slide berikutnya yaitu peserta pasar uang. Peserta pasar uang terdiri dari beberapa pihak. Yang pertama adalah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Kemudian ada bank umum yang paling aktif melakukan transaksi pasar uang. Selain bank, ada juga lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi dan reksadana. Perusahaan besar juga ikut partisipasi untuk mencari tambahan dana jangka pendek. Pemerintah juga menjadi peserta pasar uang melalui penerbitan surat utang jangka pendek. Bahkan investor asing juga bisa ikut berinvestasi di pasar uang Indonesia. Sistem pasar uang di Indonesia. Di Indonesia, pasar uang diatur oleh beberapa lembaga. Bank Indonesia berperan mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas pasar uang. OJK bertugas mengawasi lembaga keuangan yang terlibat di dalamnya, sementara Kementerian Keuangan mengatur penerbitan surat utang pemerintah. Untuk mekanismenya, transaksi dilakukan secara elektronik melalui sistem seperti BRTGS dan sistem pelaporan Bank Indonesia. Regulator dan mekanisme pasar uang. Regulator Bank Indonesia BI, otoritas moneter mengatur dan mengawasi pasar uang konvensional dan syariah, operasi moneter dan sistem pembayaran. OJK mengawasi lembaga keuangan non-bank, asuransi dana, pensiun, reksadana yang berpartisipasi di pasar uang. Kemenku mengelola penerbitan SPN sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek pemerintah. Mekanisme 1. Transaksi dilakukan secara OTC atau over the counter melalui sarana elektronik dan telepon. Kedua, penyelesaian transaksi settlement menggunakan sistem BI RTGS dan sistem clearing nasional SKNBI. Ketiga, Bank Indonesia melaporkan transaksi PUAP ke BI melalui sistem pelaporan BLHBU. Dan keempat, suku bunga PUAB, JIBOR dan Indonia dipublikasikan harian oleh BI serta referensi pasar. Kelima, instrumen pasar uang, jenis-jenis instrumen dan penjelasannya.
Dalam pasar uang terdapat beberapa instrumen yang sering digunakan. Pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia. Kedua, surat perbendaharaan negara atau SPN yang diterbitkan pemerintah. Ketiga, sertifikat deposito yang diterbitkan bank. Ada juga convertible paper, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan. Dan terakhir ada pasar uang antar bank atau PUAP, yaitu aktivitas pinjam meminjam dana antar bank untuk menjaga likuiditas. Instrumen pasar uang, surat berharga pasar uang yang sudah saya jelaskan tadi, dan saya akan membacakan terakhir kesimpulannya, yaitu jadi dapat disimpulkan bahwa pasar uang merupakan bagian penting dalam sistem keuangan karena membantu perputaran dana jangka pendek dan menjaga stabilitas ekonomi. Pasar uang juga mempermudah bank, perusahaan, dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek secara cepat dan efisien. Dengan adanya pasar uang, sistem keuangan menjadi lebih stabil dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar.